saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh,
Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya. Sore ini kita boleh meresponi panggilan Tuhan. Mengkhususkan waktu, menyiapkan hati untuk beribadah kepada-Nya. Mari arahkan hati kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan semua beban dan pergumulan, beribadahlah dengan penuh iman kepada Tuhan. Percayalah Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kita umat-Nya yang datang beribadah kepada-Nya. Ibadah bukan sebuah rutinitas, bukan kewajiban rohani, tapi sebuah kerinduan berjumpa dengan Allah secara komunal bersama-sama dengan umat percaya lainnya. Mari kita berdiri dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan sikap yang penuh hormat. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa memulai ibadah sore hari ini. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu, berdiri di hadapan-Mu dengan kerinduan untuk beribadah kepada-Mu. Dan ibadah KU3 sore ini, kami mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami atas ibadah ini hanya datang dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Firman Tuhan berkata, Mazmur 96 ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Saat kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, rindu untuk menikmati hadirat-Nya, Tuhan mau kita datang dengan hati yang suci. Karena itu mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita mohon pengampunan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar sebuah pengakuan mingguan, tapi lahir dari hati yang mau bertobat dari dosa-dosa yang kita perbuat. Tuhan melihat dari surga, Tuhan rindu umat-Nya, menghampirinya di dalam kekudusan. Mari kita berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ini kami ya Tuhan, datang mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kepadamu Allah kami yang Maha Tahu, yang melihat sepenuhnya kehidupan kami setiap hari. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, apa yang kami katakan, apa yang kami lihat, apa yang kami sentuh dengan tangan kami, apa yang kami perbuat. Tuhan tahu apakah kami jujur dan setia. Tuhan tahu pergaulan kami. Tuhan tahu cara kerja kami. Engkau tahu segala-galanya. Tak satu pun perkara yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat Engkau menyadarkan kami, saat Roh Kudus mengingatkan kami, menegur kami atas dosa-dosa kami, tolong kami dengan hati yang rela, dengan rasa hormat kepada Allah, dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami mengakui dosa kami. Kami berkomitmen untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Tolong kami tidak mempermainkan Engkau ya Tuhan. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Tidak mengabaikan karya Kristus. Curahan darah-Mu yang telah membasuh dosa kami. Entah kami sebagai seorang anak, orang tua, suami istri, ayah, ibu, seorang karyawan,
anak muda, pelayan, hamba Tuhan, siapapun kami. Tolong kami menyadari keberdosaan kami. Dan kami mau dikuduskan oleh Tuhan. Ya Bapa, lihatlah dan dengarlah pengakuan dosa kami. Dan ampunilah kami, kuduskanlah kami. Layakkanlah kami beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih karena Kau menyediakan pengampunan dengan limpahnya. Hati kami boleh kembali bersuka cita. Relasi dengan Tuhan dipulihkan. Ada damai sejahtera. Dan terlebih sore ini, ada berkat Allah yang tersedia bagi kami umat-Mu. Yang datang dengan hati yang kudus untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ini. Kami serahkan semua pelayan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan semua jemaat yang telah hadir. Pandanglah kami dari surga. Dan berkatilah ibadah umat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam Mazmur pasal 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Maka mari sama-sama kita satukan hati, kita memuji nama Tuhan kita. Mari kita bersuka cita karena kebaikannya yang selalu ada di dalam hidup kita. Ada Allah yang perkasa. Maka mari sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, genap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sekali lagi kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari semangat, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pada hari ini datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami pada hari ini ingin berdoa untuk gereja kami, untuk gereja-gereja yang ada di luar sana. Berkatilah gereja-gereja ini ya Tuhan, agar bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Dan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang di dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada. Dan Bapa, kami hari ini ingin berdoa untuk remaja-remaja yang ada di sekitar dunia ini. Tuhan tolong berkatilah remaja-remaja ini dalam setiap pergumulan, di dalam studi, di dalam relasinya. Kiranya Tuhan memberkati relasi dan memberkati studi ini, memberikan pemulihan agar mereka bisa menemukan satu-satunya orang yang bisa memulihkan mereka, hanyalah Kristus. Dan Tuhan, berkatilah acara musik festival kita yang ada pada tahun 2025 ini, agar dalam persiapannya, dalam pelaksanaannya, semuanya itu kami bisa berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya bisa Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Selebihnya kami berikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang membantu kami. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami permasalahan. Namun mari sama-sama kita tidak lagi melupakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat bahwa Tuhan melindungi kita bahkan di tengah badai yang bergelora. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita meminta Tuhan untuk melingkupi kita.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di dalam Tuhan jiwa kita tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai kehidupan kita tetap tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh kita tidak perlu takut, karena di dalam Tuhan Dia selalu melindungi kita. Maka mari sama-sama kita memuji Dia, karena di dalam Tuhan kita juga memiliki benteng, kota perlindungan. Mari sama jemaat kita bangkit berdiri, kita ingin memuji nama Dia. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Biarlah segebar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Benar, Tuhan, di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Namun di dalam setiap pergumulan kita, di dalam segala ketakutan kita, ada Tuhan yang selalu memimpin hati kita, ada Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Maka mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini agar jiwa kita tenang di dalam Kristus yang adalah kekuatan kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Saya undang jemaat untuk saling bergandengan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari kita berdoa. Betapa ajaibnya hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tidak berjuang seorang diri. Tapi ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Memberikan ketenangan, kedamaian dalam segala perkara hidup yang harus kami lewati. Kami akan kembali merenungkan hal itu ya Tuhan pada sore hari ini. Tentang iman kami kepadamu, Allah kami yang maha besar, maha kuasa. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, maupun semua jemaat yang mendengarkannya. Berikan kami pengertian, menerima kebenaran itu, mengalami berkat di dalamnya, dipulihkan, dikuatkan, ditopang, diberikan semangat yang baru. Kami rindu saat kami mendengar, kami tidak menyia-nyiakan berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sore ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Peristiwa yang sudah cukup familiar dengan kita, yaitu peristiwa murid-murid menyeberangi Danau Galilea dan topan menimpa perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Kita akan baca perikop ini bergantian satu-satu ayat. Saya akan memulainya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bersama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Badai seperti apapun ada dalam kendali Tuhan. Mau sehebat apapun badai itu, tak satu pun yang di luar kendali, kontrol, kuasa Tuhan. Semua ada dalam kuasa Allah. Apakah ada yang pernah naik perahu atau naik kapal, lalu ditimpa gelombang yang hebat? Tentu, kalau kita mengalami itu, bisa mendatangkan rasa takut, panik. Apalagi kalau sampai gelombangnya tinggi kemudian masuk ke dalam kapal atau perahu. Sudah pasti kita akan takut. Beberapa waktu belakangan ini, beberapa berita tentang peristiwa kecelakaan, setidaknya 2 kapal yang diberitakan. Tenggelam, ada yang terbakar, kemudian tenggelam. Tentu para penumpang dalam kapal itu menjadi sangat takut ketika mereka ditimpa oleh bahaya seperti itu. Pada dasarnya semua kita bisa mengalami badai. Tidak
tidak persis sama dengan para murid atau orang-orang yang mengalami kecelakaan kapal, entah di danau atau di laut. Tetapi siapapun kita, selama masih hidup di muka bumi ini, sudah pasti ada badai yang akan menerpa kehidupan saya dan saudara. Apalagi kalau badai itu datang tiba-tiba, menerpa kita. Dalam kondisi seperti itu, badai itu bisa menggoncangkan iman saya dan saudara. Dan kalau kita tidak kuat menghadapi badai yang tiba-tiba itu, kita mungkin bisa hancur, terkapar tidak berdaya. Badai seperti apa yang mungkin menerpa hidup saya dan saudara? Ada banyak hal yang bisa menjadi badai dalam hidup kita. Katakan saja, ada sakit penyakit, ada kegagalan, ada masalah rumah tangga, ada masalah anak, ada masalah ekonomi, ada duka cita, ada putus cinta. Putus cinta itu berat loh. Kalau dia sudah sangat serius, sudah berharap bisa menikah dengan orang itu. Dia merasa dia sudah sangat mencintai, tapi kemudian putus. Itu bisa hancur luar biasa. Atau mungkin ada yang merasa dikhianati. Entah oleh siapa. Dia terluka sangat dalam karena dikhianati. Atau ada yang mungkin pernah dilecehkan. Dan pelecehan itu menimbulkan masalah yang luar biasa berat dalam hidupnya. Bagaikan badai yang bisa menenggelamkan, bahkan menghancurkan hidupnya. Saya tidak tahu badai seperti apa yang mungkin sedang menerpa kita. Yang kita tidak harapkan. Tetapi Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Coba bayangkan. Kita mungkin merasa sehat-sehat saja. Tapi kemudian kita check up kesehatan. Lalu kemudian dokter berkata, maaf, hasilnya kurang bagus nih. Ada tumor ganas. Ada kanker. Ada penyumbatan pembuluh jantung 90%. Bayangkan mendengarkan berita seperti itu. Tentu itu bisa syok. Itu menjadi badai yang luar biasa berat untuk dihadapi. Atau ada yang punya usaha, tapi kemudian gagal, dia bangkrut. Itu badai yang berat. Berbagai masalah lainnya bisa menjadi badai dalam hidup saya dan saudara. Masalah rumah tangga. Gagal menjalani kehidupan pernikahan. Itu menyakitkan. Begitu pula kalau mengalami pelecehan seksual misalnya. Itu bisa membuat seseorang menjadi kehilangan makna hidup. Menjadi tidak berarti. Bahkan mungkin dia bisa mengakhiri hidupnya gara-gara mengalami pelecehan. Jemaat mungkin sering menyanyi beberapa lagu yang diciptakan oleh seorang penulis lagu. Namanya Jason Irwin. Bapa sentuh hatiku. Atau lagu lainnya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Atau lagi lainnya, kemurahan Tuhan. Beberapa lagu yang cukup terkenal, sering dinyanyikan oleh jemaat termasuk kita. Penulisnya bernama Jason Irwin. Dalam podcast dengan Melanie, dia menceritakan apa yang dia alami. Jason, sang penulis lagu rohani itu, ketika dia masih anak-anak, dia dilecehkan oleh 3 tukang becak.
Dia disodomi sampai berdarah-darah. 30 tahun dia menyimpan peristiwa itu. Dia terluka luar biasa. Dia sulit untuk bangkit. Dia kemudian menikah. 9 tahun dia tidak bisa menyentuh istrinya. Justru dia bergairah, dia suka kepada laki-laki lain. Itu korban pelecehan. Traumanya luar biasa. Untuk bangkit itu membutuhkan anugerah Allah. Tidak mudah korban pelecehan itu untuk keluar dari masalah hidupnya. Tapi Jason bersaksi dalam anugerah Tuhan, dia bisa melewati itu. Istrinya menolong dia untuk melewati itu. Sekarang dia hidup sebagai laki-laki normal dengan istrinya. Dia telah dipulihkan. Tapi badai itu luar biasa menerpa kehidupannya. Mungkin ada yang dilecehkan. Itu badai yang berat dalam hidupmu. Saya tidak tahu sekali lagi seperti apa badai yang sedang menerpa hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan tahu badai itu. Kita sedang menghadapinya. Para murid, ketika mereka melintasi Danau Galilea, mereka diamuk oleh badai. Mengamuklah taufan yang dahsyat. Kata penulis Matius, sekonyong-konyong, tiba-tiba, suddenly, datang badai, menerpa perahu mereka. Badai yang luar biasa besar. Gelombangnya tinggi, air masuk ke dalam perahu. Mereka menjadi takut, mereka menjadi panik. Sebentar lagi mungkin akan karam. Pikiran murid-murid bisa seperti itu. Mereka dihantam badai pada sore hari itu. Sampai malam itu. Mereka ketakutan menghadapi badai itu. Kita pun bisa merasa takut ketika badai menerpa kita. Siapa yang gak takut divonis punya penyakit terminal, penyakit yang serius. Penyakit yang mungkin menurut dokter sulit untuk disembuhkan. Atau masalah-masalah hidup lainnya seperti yang saya ceritakan tadi. Kita masih akan merasa takut, menjadi gelisah, khawatir, bagaimana menjalani hidup ke depan. Uniknya, ketika murid-murid ditimpa rasa takut yang luar biasa, dihinggapi kepanikan dalam hidup mereka saat itu. Ada adegan yang sangat kontras dalam perahu itu. Di sini para murid sedang ketakutan, berusaha sekuat tenaga mengendalikan perahu mereka. Di sebelah sana, di ujung sana, Tuhan Yesus tidur di atas sebuah tilam. Di buritan. Tidur dengan nyenyak. Dan terpengaruh dengan badai yang sedang menimpa perahu mereka. Kenapa si Yesus bisa tidur? Apakah dia nggak peduli seperti kata murid-murid? Enggak. Yesus sedang sangat lelah. Mereka melayani. Yesus melayani dari desa-desa ke kota, melintasi banyak tempat. Yesus lelah. Yesus butuh istirahat. Bukankah enak melintasi perjalanan sambil tidur? Dan Yesus tidur di perahu itu. Sementara para murid ketakutan luar biasa. Mereka bangunkan Yesus. Dan apa Yesus perbuat ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus? Yesus menegur mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi kemudian Yesus menenangkan badai itu. Diam, tenanglah. Detik itu juga. Bukan sulap, bukan sihir. Danau Galilea yang bergelombang hebat, yang diterpa angin topan yang luar biasa. Seketika itu juga menjadi teduh sekali, tenang. Makanya ayat 41 mengatakan, orang-orang itu, para murid dan perahu-perahu lain yang menyertai mereka, heran, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Yesus adalah manusia sejati. Saat yang sama dia adalah Allah sejati. Dia maha kuasa. Dia sanggup mengendalikan badai. Dia sanggup menenangkan persoalan hidup seperti apapun. Dia tidak akan pernah kehilangan kendali atas ciptaannya, alam semesta dan kita manusia. Apalagi kita umatnya. Dia pegang kendali penuh atas hidup saya dan saudara. Ketika murid-murid panik, ketakutan, dari sudut pandang manusia, wajar saja. Takut dalam kondisi begitu ya wajar saja. Tapi dari sudut pandang Tuhan Yesus itu tidak wajar. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus melihat ada masalah yang serius di sana, yaitu masalah iman. Itu sebabnya sebelum Yesus menenangkan badai itu, Yesus mempertanyakan iman mereka. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kurang percaya? Di teks lain mengatakan, apakah engkau punya iman? Terjemahan lain maksudnya. Apakah ada iman padamu? Bukankah para murid telah bersama Yesus sekian waktu lamanya? Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang dirasuk setan. Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib. Dia Sang Mesias, Dia Allah yang Maha Kuasa. Murid-murid melihat itu. Tapi ketika mereka dalam momen itu, mereka menjadi begitu takut. Dan Yesus menegur iman mereka. Ada masalah iman yang serius yang murid-murid perlihatkan. Begitu pula saya dan saudara. Kita perlu melihat iman kita. Sungguh-sungguh kita percaya kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa itu. Dan iman itu akan terlihat khususnya dalam momen-momen yang sulit. Ada badai-badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Akan terlihat di sana. Yesus sanggup menenangkan badai itu. Tapi Yesus akan melihat iman saya dan saudara ketika menjalani badai yang Tuhan izinkan terjadi. Pada sore hari ini, mari kita merenungkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita melalui peristiwa para murid diterpa oleh badai gelombang itu. Apa yang bisa kita pelajari? Berkat apa yang bisa kita terima? Sambil melihat kehidupan iman kita. Bagaimana kita meresponi badai-badai kehidupan yang pernah atau sedang dan akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita pertama merenungkan bahwa orang percaya harus meyakini bahwa Yesus selalu menyertai perjalanan hidupnya dalam segala keadaan. Ayat 35 jelas mengatakan di sana, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ajak mereka bertolak ke seberang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajak mereka bertolak ke seberang. Ayat 36 mengatakan, mereka menempatkan Yesus di perahu. Yesus beserta dengan mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka melintasi Danau Galilea pada sore hingga malam hari itu. Pribadi yang Maha Kuasa bersama dengan mereka dalam perahu itu. Yesus yang mengajak mereka. Bukan Yesus suruh pergi sendirian. Pernah ada momen Yesus membiarkan mereka pergi duluan. Yesus mau berdoa. Tapi di malam hari Yesus melihat mereka kepayahan karena ada angin sakal. Tidak sehebat badai yang kita renungkan sore ini. Yesus datang tengah malam untuk menolong mereka. Yesus tetap hadir menyertai mereka. Demikian pula saya dan saudara. Yesus berjalan bersama kita. Yesus menyertai hidup saya dan saudara. Bukankah Dia adalah Sang Immanuel? Allah menyertai kita. Bukan cuma soal karena karya salibnya untuk menyelamatkan kita. Tetapi menemani hidup kita. Bersama dengan kita menjalani kehidupan ini setiap hari.
Yesus berjanji menyertai saya dan saudara. Dia sahabat kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita meninggalkan kita sedetik pun. Dia sudah berjanji dan dia pasti menyertai. Apalagi dalam masalah-masalah yang hebat, pergumulan hidup yang sulit. Dia pasti menyertai saya dan saudara. Dia akan menemani kita melewati semua itu. Seperti dia menemani para murid. Dan jika Yesus bersama kita, jika pribadi yang maha kuasa itu bersama kita, jika pencipta alam semesta itu bersama kita, jika sang pengendali hidup manusia dan alam semesta ini bersama kita, apa yang mesti kita takutkan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Apa yang dapat menghancurkan kita? Tidak ada, saudaraku. Sehebat apapun badai masalah hidup kita, kalau Yesus bersama kita bersama dia, kita akan melewati itu, kita akan sampai ke seberang, kita akan sampai ke tujuan. Mungkin sakit tidak sembuh, mungkin masalah tidak selesai, tapi Tuhan Yesus akan menemani kita untuk bisa melewati semuanya itu. Kita tidak akan hancur, kita tidak akan karam. Dia sang Immanuel, bahkan dia sang imam. Perantara antara saya dengan Allah, kita dengan Allah. Dia telah melintasi berbagai pergumulan hidup. Dia telah menderita sangat hebat. Dia tahu kelemahan saya dan saudara. Dan dia mau menemani kita melintasi perjalanan hidup yang terkadang sulit. Dia tidak membiarkan kita. Jadi masalahnya bukan tentang Tuhan tidak menyertai kita. Justru sebaliknya. Kadang-kadang ataupun seringkali kita yang tidak berjalan bersama Yesus. Tuhan mau menyertai kita, tapi kita berjalan sendirian. Kita memilih berjalan sendirian. Kita hidup jauh dari Tuhan. Tidak heran kalau kita diterpa masalah, apalagi masalah-masalah yang berat, kita mudah stres, kita mudah kecewa, kita mudah putus asa, kehilangan harapan. Karena kita berjalan sendirian. Kita tidak melibatkan dia. Tapi saat kita melibatkan Yesus dalam semua aspek hidup kita, dalam semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, besar atau kecil, percayalah, semua akan baik-baik saja. Perjalanan kita tetap akan ada dalam kendali Tuhan. Dia akan menemani kita melewati semuanya itu. Kita akan sampai ke sana, ke tujuan yang Allah inginkan kita ada di sana. Kita bisa melintasi badai-badai itu. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Dia akan menenangkan badai-badai itu. Kalau Yesus bersama kita, sekali lagi semua akan baik-baik saja. Kita akan melihat Tuhan hadir. Penyertaannya itu memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Sekalipun ada masalah yang berat yang harus kita lewati. Contohnya ketika kami melintasi sebuah perjalanan, cerita sedikit ya, mungkin agak panjang, cerita sedikit amat gitu. Tapi disclaimer-nya ini bukan berarti harus kita alami ya, ini pengalaman tersendiri. Ini juga masih bisa dibantah kalau ternyata tidak seperti itu. Jadi tahun 2002 kalau tidak salah, Sinode mengadakan acara retreat hamba Tuhan dan keluarga mengundang Pendeta Petrus Pamuji, mantan rektor di STT Alitea Lawang, mantan ketua Sinode GKT, Gereja Kristus Tuhan. Dosennya istri saya. Nah, selesai retreat main ke Samarinda. Lalu besoknya mau kembali ke Balikpapan dan Pak Petrus meminta bawa dia ke IKN, mau jalan-jalan ke IKN. Jadi kami pun ke IKN. Saya bawa keluarga, saya nyetir. Bawa Pak Petrus melihat IKN. Waktu itu IKN belum seperti sekarang. Cuma ada titik nol yang bisa kita kunjungi. Siang selesai kami berkunjung ke IKN, sekitar jam 1:30, kemudian kami pergi makan. Selesai makan,
kami mau lanjut perjalanan ke Balikpapan. Kami makan di rumah makan Alam IKN. Ada yang pernah mampir makan di situ? Resto Alam IKN. Kami makan di situ, selesai makan, kami mau lanjut perjalanan. Waktu mulai jalan, Eva bilang, "Pi, mau pipis." "Oh iya, nanti mampir Indomaret." Ada banyak Indomaret kan? Kalau yang pernah ke IKN, entah waktu pergi atau maupun waktu pulang, ada cukup banyak Indomaret, Alfamaret. "Iya, nanti mampir Indomaret," kata saya kepada Eva. Jalanlah kami. Nah, lama kemudian Pak Petrus tertidur. Sudah kenyang dia, tertidur. Sudah lelah juga. Kemudian sekitar 3 kilo, 4 kilo mungkin kurang lebih. Eva bilang, "Mau pipis?" "Iya, nanti mampir Indomaret." Lalu saya melihat jalan itu seperti ada 2 jalur. Ada yang ke kanan, ada yang sedikit ke kiri. Saya ambil yang sedikit ke kiri. Saya lihat di depan saya ada mobil truk yang lewat situ. Saya langsung ambil jalan itu. Nah, ketika masuk ke jalan itu, kami tidak menemukan satupun Indomaret. Karena jalan itu dipenuhi dengan kebun-kebun, hutan, pohon-pohon, bahkan ada cemaranya. Jalan itu lurus, naik gunung, turun gunung. Jalan itu mulus aspalnya. Kira-kira 30 menit, mungkin tidak sampai 30 menit. Saya kaget, kok sudah dekat Samboja? Sudah dekat Jalan Raya Samboja. Eva pipis di Indomaret Samboja. Lewat mana kami? Pulang dari sana saya sangat senang. Nanti kalau ke IKN mau lewat jalan itu. Enggak lagi sulit-sulit harus, saya pernah lewat sebelumnya dengan para majelis gereja. Wah, 2 jam lebih jalan masih rusak-rusak lewat sepaku. Wah, nanti lewat jalan itu lagi. Saya penasaran, jalan mana itu ya? Saya buka Google Maps, saya buka YouTube orang-orang podcast perjalanan ke IKN. Saya cari jalan itu, sampai hari ini saya tidak ketemu jalan itu. Tak ketemu jalan itu. Saya telusuri pelan-pelan YouTube orang-orang, oh mungkin ada belokan di sini. Nggak ada belokan itu. Google Maps-nya saya jalankan pelan-pelan. Kan kita bisa klik-klik nanti dia kayak jalan gitu. Nggak ada belokan itu. Kemudian saya baca-baca berita, ada memang pemerintah membangun namanya Jalan Lingkar Sepaku. Itu pun cuma sekian kilo. Ketika kami pergi lagi IKN, sekitar hampir 2 minggu lalu, pas liburan cuti, sudah ada tuh yang jalan di Sepaku bisa motong. Tidak lagi lewat pasar yang macet itu. Langsung motong lurus ke IKN. Ada jalan itu. Tapi bukan itu yang saya lewati. Enggak lewati kampung. Lewati kebun-kebun, hutan-hutan. Pernah nonton film Narnia atau sejenisnya? Buka lemari, masuk, dunia lain. Nah, saya pernah ke sana tuh. Saya lihat lagi di disclaimer-nya, ini bukan berarti, oh benar enggak ya? Tapi itu yang kami alami. Benar-benar sudah ada di depan Jalan Raya Samboja, tidak jauh dari situ. Saya bingung, lewat mana ya? Jadi pernah ke dunia lain itu mobil, tapi mobilnya masih baik-baik saja. Coba ya nanti ke Balikpapan langsung tiba 10 menit ya, keren juga sih. Intinya, tentu Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan itu. Itu berkat untuk Pendeta Petrus yang kami antar. Tuhan menyertai perjalanan itu. Nanti kalau teman-teman mungkin dapat data, wah ada kok jalannya, kasih tahu saya ya. David, jemaat kita yang kerjanya travel, dia bilang, "Musa ada kok jalan itu, jalan yang mana? Itu di Sepaku motong itu." Bukan itu. Itu yang sudah saya lewati kemarin ketika ke sana. Benar-benar melewati kebun dan hutan, tanpa satupun Indomaret dan rumah penduduk. Tiba-tiba sudah muncul hampir dekat Jalan Raya Samboja. Tapi intinya bukan tentang cerita itu. Tentang penyertaan Tuhan. Tentang Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya Tuhan hadir saat itu, menyertai perjalanan kami. Apakah Tuhan izinkan mencicipi sesuatu yang ajaib?
Dalam karya Tuhan mungkin seperti itu. Jadi saat Tuhan menyertai saya dan saudara, percayalah, kita akan baik-baik saja melintasi perjalanan hidup ini. Badai boleh ada, sakit penyakit boleh ada, permasalahan boleh ada. Tapi saat kita bersama dengan Yesus, Dia bersama dengan kita, Dia nahkoda hidup kita. Semua akan baik-baik saja, kita bisa melewati itu. Mungkin sakit tidak sembuh, iya. Mungkin masalah tidak selesai seperti yang kita harapkan. Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan menemani kita melewati semua pergumulan itu. Dan kita akan wow, ternyata Tuhan menyertai. Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara menolong kita umatnya. Dia menemani para murid, Dia menyertai perjalanan mereka. Yang kedua, saat ada badai menerpa kehidupan kita, maka orang percaya harus menyadari bahwa di tengah badai yang menakutkan, seperti apapun, selalu masih ada harapan. Ya, seperti apapun permasalahan hidup, berat seperti apapun, selalu masih ada harapan. Para murid merasa mereka akan binasa. Apakah mereka lantas binasa? Tidak, bukan. Tuhan Yesus menolong mereka kan, menenangkan badai itu. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam iman kepadanya tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata kehilangan harapan. Di dalam Yesus seberat apapun selalu ada harapan. Selalu ada pertolongan. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, pertolongan Tuhan tidak persis mungkin seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu hadir. Dia harapan saya dan saudara. Dia telah berjanji memberkati umatnya, menyertai umatnya. Dia harapan kita. Dia yang harus kita andalkan. Dia yang harus kita cari. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Jangan cari yang lain. Jangan andalkan yang lain. Kurang pengalaman apa para murid, para nelayan? Bisa jadi mereka sudah pernah mengalami badai di Danau Galilea. Dan mereka merasa bisa menghadapi itu. Mereka tahu karakter Danau Galilea yang ada di lembah. Yang sewaktu-waktu memang bisa datang angin yang keras. Menimpa danau itu. Terjadi gelombang yang hebat. Mereka punya pengalaman. Tapi mereka tidak sanggup dengan pengalaman mereka. Pengalaman manusia itu terbatas. Terbatas. Pengalaman itu bukan sebuah jaminan. Kita terbatas, kita tidak berdaya dengan kekuatan kita saat badai menerpa. Hanya Yesus harapan saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan kita hancur. Dia akan menolong saya dan saudara melewati badai kehidupan itu. Dulu saya pernah bercerita pengalaman saya di Bontang. Satu hari ketika saya sendirian di pastori, ada seekor tikus masuk ke dapur. Saya kejar tikusnya. Saya suka makan tikus rica-rica. Haus banget. Tapi tikus hutan ya, bukan tikus got di rumah-rumah apalagi rumah sakit. Makanan favorit saya tikus. Kalau saya pulang Manado saya cari tikus rica-rica. Enak banget, sungguh. Jadi ada tikus lewat di dapur, masuk dapur, saya kejar, mau saya matikan. Tikusnya lebih lincah dari saya. Lari dia. Sampai ke pojok. Pojok di bawah tangga. Di situ ada genset. Genset itu punya penutup. Penutupnya, kulit penutupnya terbuat dari terpal tuh, penutup genset. Rangka kayu. Terus ada kulit kayak kulit terpal. Saya dorong penutup genset itu lengket ke tembok. Saya cari-cari tikusnya. Enggak ada tikusnya. Saya pergi. Lanjutkan kerjaan saya. Kira-kira 2-3 hari kemudian kok bau busuk ya? Bau busuk. Dari mana nih bau busuk?
Cari-cari, di bawah tangga. Saya tarik penutup gensetnya. Tikusnya sudah busuk di situ. Dia gigit itu kayu-kayu, kerangka kayu penutup genset. Dia tidak bisa tembus kayu itu. Sampai dia akhirnya kehilangan energi, tidak ada makanan, dan tikus itu mati. Dia terkapar, tidak berdaya. Itu tikus, saudaraku. Orang percaya tidak akan pernah seperti itu. Amin. Yang punya iman kepada Yesus, yang sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Yesus, tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Kita tidak akan hancur dan kehilangan harapan. Dia sanggup untuk hadir dan menolong kita. Kalau kita baca perikop itu seluruhnya dari ayat-ayat pertama, apa rahasianya saya dan saudara bisa kuat? Selalu punya harapan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus ada dalam hati saya dan saudara. Perumpamaan tentang penabur tuh, perikop pertama, pasal 4. Waktu firman Tuhan tertabur di hati kita bagaikan tanah yang subur. Firman Tuhan itu bertumbuh di sana. Kita dekat dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup di dalam kita. Bahkan kita pancarkan seperti terang lewat perbuatan-perbuatan kita. Percayalah, dengan firman yang ada dalam hidup saya dan saudara, harapan itu selalu ada. Tuhan akan berbicara kepada kita, menguatkan iman kita, memberikan pengharapan itu. Karena firman-Nya, suaranya, perkataannya itu ada dalam hati saya dan saudara. Kita tidak akan mudah putus asa dan hancur ketika menghadapi badai kehidupan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mencintai firman Tuhan, kita bisa rapuh dan kita bisa kehilangan harapan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi mendoakan seorang ibu, karena ibu itu merasa dia tidak bisa tidur, badannya panas, dia gelisah. Ternyata ada banyak jimat yang dia taruh di rumahnya. Dia kasih jimat-jimat itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada air-air yang sudah dimantra. Ada jimat-jimat dalam bentuk kertas. Dia minta didoakan. Saya injili dulu, karena imannya tentu tidak benar. Dengan mengandalkan hal-hal seperti itu. Kemudian mendoakannya, lalu membawa pulang semua jimat itu. Lalu membakarnya. Ada satu jimat yang terbuat dari emas. Harusnya saya tidak bakar ya. Lumayan nih, berapa gram. Bisa jual ke toko sejati kan. Enggak lah. Itu jimat saudara. Itu kuasa iblis yang bekerja di dalamnya. Saya bakar semuanya. Jadi abu, emasnya masih ada. Saya bungkus, buang ke tempat sampah. Enggak ada harapan dalam hal yang seperti itu. Enggak ada kebaikan dari pengandalan seperti itu. Malah akan menghancurkan saya dan saudara. Tidak ada ketenangan, kedamaian. Kita tidak bisa melintasi pergumulan hidup kalau kita mengandalkan hal-hal seperti itu. Mau cari dukun, mau cari apapun. Tidak pernah akan bisa menolong saya dan saudara. Cuma Yesus harapan satu-satunya. Bukan juga harta benda kita. Bukan kecakapan dan kekuatan kita. Cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Betapa ajaibnya kalau kita berjalan bersama Dia. Yang terakhir, saat badai itu datang, orang percaya harus datang kepada Tuhan. Bukan untuk komplain, bukan untuk marah, bukan untuk mengeluh. Tetapi untuk mohon pertolongan, untuk bersujud, untuk merendahkan diri, mengakui otoritas Allah, kedaulatannya, kendalinya atas hidup saya dan saudara. Lihat sikap para murid, perkataan mereka kepada Tuhan Yesus. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Enak aja tidur. Kita ini mau tenggelam. Murid-murid datang dengan keluhan. Komplain. Ada nada kesel kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Memang menegur mereka. Tapi tetap menyatakan anugerahnya. Menenangkan badai yang menerpa mereka. Bagaimana sikap kita ketika badai datang? Memang tidak mudah menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tidak mudah ketika dihianati, dilukai. Tidak mudah ketika dilecehkan, gagal dalam usaha pekerjaan, mengalami sakit yang berat. Tidak mudah.
Tapi bukan berarti kita boleh mengeluh. Kita boleh marah. Kita boleh komplain dengan sikap hati yang tidak kudus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu hatinya. Saya pernah bercerita, saya juga agak komplain kepada Tuhan atas masalah hidup saya. Tapi kemudian saya menyadari tidak boleh seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah datang kepada Tuhan. Kita bersujud kepadanya. Kita memohon pertolongannya. Kita berserah penuh kepadanya. Kalau kita mengeluh, kalau kita kecewa, kita makin frustrasi. Kita makin stres. Kita mungkin bisa sakit lebih parah. Bukankah hati yang gembira adalah obat? Semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Kita bisa makin tenggelam kalau kita banyak mengeluh. Kita marah kepada Tuhan. Ada orang yang sampai tidak mau lagi datang ibadah. Tidak mau melayani. Gara-gara kecewa atas pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang terjadi, Tuhan mengizinkan. Tetapi Tuhan punya tujuan yang baik di balik semuanya itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk mendewasakan iman kita, untuk menolong kita mengenal Tuhan. Saat kita diterpa badai, saat kita datang mengandalkan Tuhan dalam momen begitu. Dan kita melihat Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan melawat. Tuhan menguatkan kita melintasi pergumulan itu. Kita akan sangat kagum kepada Tuhan. Iman kita akan bertumbuh, akan ada sukacita. Kita akan melihat Tuhan itu hidup. Dia hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau kita mengeluh, terus-terus mengeluh, kita tidak akan melihat berkat itu. Tidak akan merasakan berkat itu. Kita malah akan semakin tidak bersemangat menjalani kehidupan ini. Nah, saya tidak tahu apakah ada yang sedang mengeluh tentang badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya hari-hari ini. Mari kita melihat itu. Dan biarlah renungan pada sore hari ini menolong kita untuk kembali melihat iman kita. Badai itu dalam kendali Tuhan. Seperti apapun Tuhan sanggup berdiri di depan kita dan berkata, diam, tenanglah. Dan badai itu pasti akan tenang. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu. Terkadang memang Engkau mengizinkan kami mengalami badai. Dan mungkin ada yang sedang diterpa badai yang hebat hari-hari ini. Ada mungkin yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit. Anaknya sedang bergumul hal tertentu. Ada masalah dalam usaha pekerjaannya. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Biarlah kami menyadari Engkau berjalan bersama kami. Kami mau berjalan bersama-Mu. Engkau harapan kami. Biarlah firman-Mu ada dalam hati kami. Sumber kehidupan kami. Yang selalu akan menguatkan kami, memberikan harapan kepada kami. Biarlah kami tidak mengeluh. Tapi kami belajar berserah total. Kami sujud kepadamu. Engkau mengizinkan itu terjadi. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat tidak baik. Engkau punya tujuan yang baik dalam hidup kami, umat-Mu. Untuk mendewasakan iman kami. Supaya kami mengalami siapa Engkau. Iman kami bukan teori. Iman kami adalah sebuah kenyataan sehari-hari. Kami bisa menikmati Tuhan kami yang hidup itu. Kami serahkan pergumulan kami. Hamba serahkan semua jemaat yang sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Jamahlah ya Tuhan, kuatkanlah hati dan imannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara-saudari, sebelum kita pulang, kita selalu mengingat bahwa saat badai menerpa, selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Karena Dia melindungi kita, Dialah yang memulihkan kita, dan Dialah yang layak menerima segala pujian. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Menguatkan imanmu, melintasi perjalanan hidupmu, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu kita akan simak beberapa warta jemaat. Segenap badan majelis menyambut dengan sukacita kehadiran semua jemaat. Tuhan memberkati, mari tetap setia untuk beribadah dan membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan, tim worship, tim musik, tim multimedia, usher, pengisi pujian. Tuhan memberkati pelayanannya. Kita akan menyimak beberapa warta. Yang pertama ada berita dari CEO, program CEO
caring each other, peduli sesama. Ada banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Kita bisa menjadi alat utusan Tuhan untuk menjangkau mereka. Jangan ragu, jangan takut. Kita berdoa, kita rindu menjangkau keluarga kita, teman kita, saudara kita. Tim pelayan CEO akan membagikan sebuah form kepada jemaat. Jemaat nanti bisa mengisinya. Nanti waktu pulang, sebentar bisa serahkan di pintu keluar. Terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian warta selanjutnya sambil nanti jemaat bisa mengisi form yang dibagikan oleh tim pelayan CEO. Warta berikut. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara William Wilistio dengan Saudari Stephanie Nathanael Gianova pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025 pukul 12.30 siang di ruang kebaktian GPMI Samarinda. Tuhan yang menolong dan memberkati. Berita duka cita pertama, telah meninggal dunia Bapak Lau Hong Chen, papa mertua dari Ibu Disianti Herland dan kakek dari Mitchell Jessica Lim, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025 dalam usia 80 tahun. Dan telah dikremasi pada hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 di Krematorium Tanah Merah Samarinda. Kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta Philip Irawan, Gembala Sidang GPMI Samarinda periode tahun 1994 sampai tahun 2003, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025 dalam usia 85 tahun. Disemayamkan di GMIM Kristus Manado dan akan dimakamkan pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 di Pemakaman Kristen Arimate, Manado. Kami segenap Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat Gereja GPMI Samarinda mengucapkan turut berduka cita. Mohon kiranya Allah Tritunggal menguatkan dan menghibur segenap anggota keluarga yang berduka cita. Tuhan menghiburkan jemaat yang sedang berduka. Tuhan juga menghiburkan Isemu yang telah ditinggalkan oleh Imuse dan keluarga mereka. Kita doakan semua acara boleh berjalan dengan baik. Perwakilan gereja kita yang ke sana adalah Pendeta Ferry Kwandi. Malam ini terbang ke Manado untuk hadir acara pemberangkatan jenazah dan pemakaman besok di Manado. Tuhan memberkati semua acara itu. Warta selanjutnya, terima kasih untuk jemaat yang telah mendonorkan darah minggu lalu dan terkumpul sebanyak 32 kantong darah. Kita boleh menjadi berkat kepada sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian warta selanjutnya, pemeriksaan darah gratis. Bulan Agustus ada pemeriksaan darah gratis. Tapi mohon maaf, tidak untuk semua. Hanya untuk usia 60 tahun ke atas. Saya masih 53, jadi belum dapat jatah gitu. 60 tahun ke atas. Jadi maaf yang 60 tahun ke bawah, selama Agustus belum dapat jatah pemeriksaan darah. Jadi minggu-minggu itu dalam bulan Agustus khusus untuk lansia 60 tahun ke atas. Nanti tanggal 1 Agustus, hari Minggu, akan dibagikan voucher kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan voucher itu bisa periksa darah gratis. Vouchernya hanya satu, berlaku dalam bulan Agustus. Selanjutnya, mari pada hari Kamis nanti, tanggal 31, ada persekutuan wilayah. Jangan lupa, mari hadir. Kita bersama-sama bersekutu, berbagi dengan sesama jemaat di wilayah masing-masing. Tuhan memberkati. Next. HUT gereja. Kembali kami mengajak jemaat untuk menggumuli HUT gereja.
yang sebentar lagi kita akan rayakan tanggal 22 Agustus di Hotel Mercure dengan anggaran 300-an juta rupiah. Mari kita melayani Tuhan lewat acara ini, salah satunya dengan cara kita memberikan persembahan untuk mendukung kebutuhan dana HUT Gereja yang ke-75. Bukan sebuah paksaan, bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kerinduan, sebuah ajakan. Kita boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan untuk mendukung pelayanan pelaksanaan HUT Gereja yang ke-75. Kalau transfer, tambahkan angka 75 di belakang nominal transfer. Kalau transfer 100.000 jadi 100.075 rupiah. Angka 75 menandakan itu untuk HUT Gereja. Tidak harus transfer, jemaat bisa ambil amplop di belakang warna putih, bisa tuliskan di atas amplop itu persembahan untuk HUT Gereja dan bisa masukkan itu di kotak persembahan. Mari kita melihat pergumulan ini dan kita rindu untuk melayani Tuhan dengan memberikan persembahan mendukung acara HUT Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Next. Shalom Jemaat GPMI Samarinda. Yuk kita ikut training worship leader pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 jam 7 malam. Kami tunggu kehadirannya ya. Iya, Choral Fest kita akan masih melaksanakan beberapa kegiatan malam ini, besok, hari Jumat untuk training WL. Jangan lupa. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum selesai isi form, duduk aja dulu, selesai isi baru bisa keluar, kumpulkan form itu di pintu keluar. Terima kasih.